Tep. Aku percaya kamu melebihi apa yang orang katakan kepadaku. Aku percaya kamu tak peduli apa yang orang katakan tentang kamu. Yang ku tahu kau selalu sejukkan hatiku. Yang ku tahu kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada di saat ku rapuh, di saat ku jatuh. Oke, selamat datang di podcast Sambil Jalan. Teman nongkrong digital kamu. Yang gak cuman kasih seru tapi juga Value. Iya. Jadi lagu tadi tumben tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya. Biasanya ada hubungan dengan Jadi pengen tema. nyanyi apa yang pengen dinyanyiin aja. Ya udah pengen nyanyi aja. Kangen lah. Soalnya rada PR juga. PR Mikir juga kan lagu apa ya yang relate sama pembahasan ini. Oh, emang hari ini kita mau bahas apa? Enggak, Nggak ada. ini kita lagi ngobrol kayak gini lagi belajar basa-basi dulu. Oh, Gimana iya, caranya? iya, iya. Karena ada komen itu kurang basa-basi katanya, kurang bridging katanya, kurang bridging. terlalu on point katanya. Oke, iya, kita iya. tampung aja. Iya, iya. Makanya kita coba basa-basi Aduh, ya. iya, coba basa-basi. Tapi gimana caranya biar basa-basinya itu nggak terlalu basi? Iya, nggak terlalu basa-basi busuk. Iya. Lebih ke basa ya. Lebih ke basa, nggak basi. nggak Basa basi. itu obatnya asam lambung. Iya, lawannya asam. Yang harus dikonsumsi kan konsumsi basa-basa. Iya. Sesuatu yang basa gitu. Makanya sabun tuh bisa dikonsumsi ya. Kalau lagi asam. Bukan gitu konsepnya, Pak Jri Majedi. Oke. Ini boleh stop dulu nggak? Gimana? Apa? Karena rasanya basa-basinya udah basi. Itu basi. Berarti kalau basa-basi itu diperlukan tergantung sama orangnya juga. Nah itu. Ya. Nah ini ya sebagai seorang yang lumayan introvert, bukan introvert banget juga, cuman ya inilah yang energinya cepat habis kalau di komunal kayak gini. Aku termasuk orang yang agak susah basa-basi. Tapi ternyata setelah banyak kenal orang, setelah ketemu banyak forum, ternyata basa-basi itu jadi skill yang harus dimiliki. Kalau menurutku sekarang ya. Oke. Karena bener-bener bakal kagok kayak gitu kan ketemu orang baru, sementara kita harus networking. Nah ternyata basa-basi itu diperlukan. Iya. Tapi tergantung basa-basinya juga kayaknya ya. Basa-basi, ada basa-basi yang menurutku kayak yang apaan sih gitu ya. Basi banget gitu. Basi banget. Atau kayak yang cringe banget. Tapi ada yang dia basa-basi tapi kayak enak gitu loh. Kayak dia tuh sengaja ngebuka obrolannya gitu, sengaja yang dari yang paling slow dulu lah gitu. Nah, ini kayaknya seru ya kalau ngebahas gimana cara basa-basi yang keren itu. Takarannya apa biar bisa nggak terlalu jomplang gitu tiba-tiba gitu. Tergantung orang, tergantung tempat juga kan. Karena kalau misalkan orangnya udah ketemu lama, udah kenal lama itu kayaknya nggak perlu basa-basi lagi. Berarti basa-basi itu juga harus memetakan orang dan tempat. Tempat juga. Tempat tuh kayak gimana tuh? Kalau orang mungkin aku kebayang ada orang yang mungkin lebih tua tuh basa-basinya gimana, lebih muda basa-basi gimana. Tapi kalau tempat gimana tuh tempat? Kalau tempat kejadian ini lagi dalam berduka atau lagi ceria. Oke. Ada suasana tempat itu. Kalau misalkan tempatnya lagi tempat berduka, basa-basinya, seru banget ya acara. Kan ada. Iya. Seru banget nih. Kayak pada rame ngumpul. Sudah nggak nyambung, kurang ajar. kayak ini apa materinya Arif Didu ada denger nggak? Kayak Beberapa hal yang lu bisa ngomongin di sini tapi nggak bisa di sini katanya. Itu kalau kata Arif Didu kayak siapa yang meninggal? Kayak gitu kan. Basa-basinya tuh kayak gitu. Iya. Itu yang nangis siapa? Apa sih? Coba basa-basi yang iya sih tempat sih. Betul. Tempat. Oke. tempat juga, Oke. tergantung orangnya juga. Kalau orang tuh apanya? Profesinya udah kenal lama, soal baru itu, atau iya. gimana? Kalonya
baru kenal masa udah langsung gemuk kan nih sekarang. Oh iya, langsung. Emang udah lama kenal? Langsung nyerang ya, langsung nyerang. Kayak gitu. Kalaunya udah lama kenal kan ya gampang. MU kalah lagi ya. Kayak gitu-gitu ya. Gitu. Jadi basa-basi itu ada banyak ini ya, ada banyak manfaat dan ada banyak keperluan. Ada yang keperluannya waktu awal kenal, ada yang menjaga hubungan. Artinya mungkin udah beberapa kali ketemu tapi perlu juga basa-basi. Ada juga yang udah lama nggak ketemu, tapi sekali ketemu biar gimana biar cair gitu ya. Tuh kayaknya tuh beda-beda ya, treatmentnya atau gimana? Basa-basi menentukan seberapa kenal kita. Ternyata kalau misalkan udah kenal banget, lu lagi masih hidup. Oh iya. Kayak gitu kan Bisa diajak bercanda. Tapi itu jadi basa-basi. Iya, basa-basi. Jadi yang asik. Iya. Jadi basa-basi itu menentukan prestasi. Menentukan prestasi juga. Kenapa jadi prestasi? Jadi maksudnya biar ada sesuatu yang bisa diambil ketika selesai gitu. Nah, tapi kalau dari Ainul tadi tuh aku ngelihatnya ada ini ya, subjeknya di mana, terus tempat dan orangnya siapa. Tapi kalau dari statement kamu tadi dari Jeri, aku malah melihat jadi tujuan. Kepentingannya apa? Oke. Kayak gitu. Buat apa dulu nih? Iya, untuk apa dulu nih. Nah, bisa nggak kepentingannya itu dibagi? Kalau basa-basi untuk pertemanan, basa-basi untuk bisnis itu ada bedanya nggak? Waduh. Kalau aku lebih general ya mungkin ya. Basa-basi ini sebenarnya buat cairin suasana. Oke. Dimanapun. Oke. Karena ada sesuatu yang kita tuh harus nge-bridging dulu nih biar obrolan itu jadi enak. Ice breaking dulu biar obrolan itu bisa enak. Karena kalau misalnya obrolan itu diawali dengan hal yang mencekam misalnya atau nggak asik, itu kan bikin manfaat atau tujuan yang mau kita bangun tuh jadi hambat gitu. Tonnya apa? Mengancam misal atau mengintimidasi. Mengintimidasi. Iya. Oke, berarti general ya. Tapi gimana kalau memang di lembaga yang formal? Itu maksudnya kayak lagi rapat nih. Iya. Nah, itu basa-basinya pasti beda dong dengan tongkrongan. Iya. Nah, yang mau aku tahu itu gimana sih cara orang basa-basi membedakan formal dan karena kadang kan ketika basa-basi yang non formal dibawa ke ketika rapat tuh kayak ya orang so asik dah. Kayak gitu kan. Atau sebaliknya nih. Formal banget gitu misalnya pas basa-basi formal dibawa ke ini. Itu gimana? Karena menurutku nih ya, banyak orang yang nggak sadar bahwa basa-basi itu skill gitu. Banyak yang nggak sadar. Nah, tapi gimana biasanya? Biasanya kalau kayak gitu paling template banget. Apa kabar? Apa kabar nih? Padahal apa kabarnya itu cuman ayo ngobrol yuk. Maksudnya apa kabar ini artinya ayo ngobrol yuk gitu. Sebenarnya artinya itu kalau menurut aku ya. Bukan yang nanyain apa kabar. Baik Pak, kabar saya hari ini alhamdulillah saya bangun tepat waktu. Nah, basa-basi yang paling sering ku dengar di lembaga formal. Gimana? Nah, itu Gimana? Apanya yang gimana? Belum apa-apa. Gimana? Apanya? Sabar dulu dong gitu. Gimana? Jawabnya gimana? Apanya bego? Bisa nggak itu dirubah? Karena kadang aku udah mulai ngerasa risih. Apalagi kan ngobrolnya gimana? Gimana? Apanya yang gimana? Gimana tuh tujuannya apa? Kalau aku sudah mulai ngerasa risih sih. Basa-basi yang itu kayaknya udah ganti aja dah. Gitu. Sekarang kalau diganti itu kayak gimana formatnya? Formatnya gini, Pak, gimana kalau kita basa-basi dulu, Pak? Masa ngajakin basa-basi dulu? Apa gitu? Jadi perlu apa? Perlu apa ya? Perlu apa untuk bisa basa-basinya tuh on point gitu. Enggak yang gimana. Oke. Kalau aku ya misalnya kayak gini ya. Ini agak sedikit ribet, tapi kadang perlu. Salah satunya misalnya kita mesti tahu dulu nih background orang itu apa dan interest orang itu apa. Misalnya ya. Ternyata dia suka sama bola misalnya kan. Kita tahu nih yang mau kita lawan bicara yang mau kita ajak ngobrol ini adalah orang yang suka bola, terutama misal fans MU misalnya. Terus kita tahu nih bahwa dia nggak suka banget misalnya sama Barcelona misalnya. Nah itu bisa tuh kita pancing-pancing tuh update terkini itu apa, misalnya kan Barcelona lagi menang. Terus misalnya lagi ketemu nih di Liga Champions sama MU misalnya. Nah itu bisa tuh kayak
aduh kalah mulu ya Pak ya MU ya misalnya kayak gitu. Ada ceng-cengan gitu, ada ceng-cengan gitu misalnya. Ya, itu kita bisa dua sih ya. Ada dua POV. Bisa kita ceng-cengin, tapi kita tahu bahwa orang ini nggak bakalan tersinggung sampai ke personal misalnya. Atau kita juga bisa memuji. Nah, itu di antara dua tuh kita pilih tuh. Kadang kan ada juga orang yang mau mainin ritme nih. Dijatuhin dulu baru diangkat atau diangkat dulu baru dijatuhin. Oh iya, nah itu polanya gitu ya. Jadi kalau yang ku tangkap jadi dari yang tadi itu kayak profiling gitu ya. Iya, kayak profiling. Oke, kita nyari tahu sukanya apa, hobinya apa untuk persiapan. Iya. Nah, tapi yang sering terjadi kan basa-basi itu ada yang tanpa persiapan. Oh iya, betul. Pastilah. Tahu-tahu kayak yang ketemu Ainul lagi makan nih. Makan Yul. Lagi makan ya? Udah tahu makan. Care ya. Atau apa tadi Nyo misalnya lagi potong rambut ya, mau di tempat barber. Potong enggak? Potong rambut. Iyalah, gua kan lagi di barber, masa gua mau berenang di sini? Nah, negara kita terkenal dengan negara yang cukup basa-basi. Tapi maksudnya skillnya kayaknya harus ditingkatkan kan. Nah, kalau yang tadi yang dengan persiapan mungkin kita bisa profiling, terus tadi nyari tahu nih lagi di mana dan sebagainya. Jadi kita bisa bersiap. Sekarang pertanyaannya, kalau yang tanpa persiapan apa tuh? Amunisi apa yang kira-kira harus diisi terus menerus sehingga kalau aku biasanya ini memancing buat dia ngasih tanggapan terhadap sesuatu atau kita sendiri yang duluan ngasih tanggapan sesuatu. Buset, kopinya enak juga nih misalkan. Oh, itu mancing. Iya, mancing. Nggak nyangka ya sekarang ini kopi yang gerobakan kayak gitu ternyata banyak juga jualan. Misalnya kayak gitu bisa diambilin nggak jauh banget. Yang mana? Yang mana? Basa-basi doang. Yang mana? Oke. Diambilin lah. Kameramen mau nggak Kopi susu sama dua nih? Iya. Minum. Aku yang ini dong tadi apa? Ini bisa di belakang layar atau pas kamera mati aja gak sih? Dream bro. Iya. Nih. Nah Nih. Ngapain? Udah tahu. Ngapain? Ya, gimana tadi Nyo? Mancing, oke. Atau kita kasih tanggapan terhadap sesuatu. Tanggapan gimana? Kalau mancing tadi kayak yang kopinya enak juga ya. Nah, itu kan mancing. Iya, kita kasih tanggapan. Tanggapannya gimana? Misalkan gini. Nah, menurut Hair, kopi yang sekarang ini nih lagi rame kan, jualan di pinggir jalan kopi gerobakan gini-gini. Tapi kira-kira yang mana yang paling cocok di lidah misal? Itu aja gitu. Yang di sekitar ini aja. Iya. Meskipun bisa jadi karena kita tanpa persiapan, nggak ada profiling, bisa jadi pas pertanyaan tadi dilempar ke aku nih, aku ternyata nggak minum kopi. Bisa jadi jawabannya nggak terlalu suka minum kopi sih. Itunya yang kita jahit. Oke. Itu lagi yang kita jahit. Misalnya Nyo. Kenapa? Misalnya akhirnya gitu kan? Gak terlalu suka kopi, maka apa nih misalnya? Jangan nanya. Jadi kalau misalkan gak terlalu suka kopi, oh berarti sama kayak keluargaku. Kalau keluarga itu gak suka kopi karena dia ada asam lambung. Sama. Kalau ternyata ada persamaan atau perbedaannya, tanpa harus nanya sih sebenarnya. Karena kalau pembicaraan itu kan kalau misalkan ada pertanyaan itu harus dijawab dengan jawaban, bukan disambung dengan pertanyaan lagi. Jadi pembahasan itu bakal mati. Open ended katanya. Harusnya ikutin alurnya aja ya kan. Jangan nyari pertanyaan lagi. Jangan nyari. Oh, ini yang biasa terjadi kayaknya sampai kepalaku kadang nge-stuck jadi nanya lagi ya gitu. Padahal harusnya terjahit sih. Harusnya di ini aja lagi kan, di apa katanya biasanya di elaborate apa lagi? Bahasa sekarang itu dijahit kan. Harus dijahit, disambung katanya obrolannya dari kopi nggak bisa minum kopi. Keluargaku ada punya yang nggak bisa minum kopi juga karena ini. Nah, tanpa harus nanya tanggapannya kayak gimana. Kalau nggak nanggepin, udah cari pertanyaan yang ini lagi. Yang lain itu lagi. aja tanpa harus nanya gitu. Artinya pembahasan soal kopi yang relate tentang kopi. Udah kayaknya bisa nangkap tuh Jri. Bisa nangkap soal itu. Ketika kita coba kasih pertanyaan terus ditanggepin, apapun jawabannya kita harusnya ngejahit bicaraan itu kan. Nah, tapi nih yang jadi pertanyaan selanjutnya, seberapa lama aku harus bertahan untuk ngelempar pertanyaan itu dengan tanggapan yang mungkin ini kok tanggapannya gini aja sih ya. Nah gitu. Sampai berapa lama? Sampai berapa kali nanya atau kayaknya udah nggak bisa diajak ngobrol deh nih orang. Nah, apa batasannya tuh? Kalau udah kayaknya
responnya nggak terlalu interest ya, berarti orang ini nggak interest sama makanya. kita kan. Udah diem aja. Pak, mungkin ngisi dulu izin pamit ke sini. udah. Kayaknya udah kita udah selesai. Udah selesai deh. Dalam hati kan. Tapi ada suatu hal yang hanya kita sisipkan di dalam hati saja tanpa harus kita omongkan ke orang itu. Ada closing statement yang oke ya, tanpa harus misalnya. Karena kalau Pras juga kan bilang anjing lu jangan ngomong iya dan tidak doang dong, itu di dalam hatinya gitu loh. Jadi kalau misalkan udah responnya nggak ada interest sama obrolan atau sama kita personalnya, ya udahlah biarin aja. Betul. Udah selesai benar. Orang ini lagi mungkin husnudzonnya orang ini lagi ada yang dipikirin atau gimana. Pernah ngerasain kayak gitu nggak, Jay? Iya pernah. Makanya gimana? Makanya maksudnya ada untuk bisa bikin basa-basi yang kayaknya asik untuk dia, maka kita perlu cari interest dia. Jangan sampai kita menggiring interest kita. Karena aku pernah pengalaman ya, aku yang biasanya kadang bosan dengan orang karena misalnya aku lagi mikirin apa, terus tuh ada datang orang, terus tuh dia coba menggiring, dia punya dia punya interest. Sedangkan kita lagi nggak pengen mikir interestnya dia apa, tapi dia nih yang ngajak ngobrol. Itu tuh yang kadang bikin kita tuh kayak, aduh males mikirin interest dia lagi, perasaan dia lagi dan sebagainya kayak gitu kan. Nah maka kadang kita juga perlu nih tahu interest orang lain itu apa, atau pengen orang tuh lagi mikirin apa. Nah kita coba ajak tadi, dan kemudian betul kata Ainul tadi, kayaknya kita perlu jahit nih interest dia sampai dia dapat nih sambungan nih. Jangan beneran bawa jarum jahit ya. Gak bisa ngomong bro. Kayak jadi film apa ya, yang lupa yang ngejahit. Iya. Gitu ya. Ada film-film kayak gitu. Nah tapi kalau dibordir juga nggak sekalian? Jangan. Mau dibordir sekalian? Itu aku pernah ngerasain soal tadi, kita coba cari interest mereka. Nah terkadang justru nih yang jadi pikiran pertama kita adalah pekerjaannya kan, yang jadi interest ya. Nah profesi ya. Ternyata kalau menurutku itu kayak jadi kesalahan gak sih? Kadang nih ya di forum yang lagi nggak formal, lagi santai, kita kayak yang gimana jadi katanya kerja di sini ya. Itu kayak dia tuh sebenarnya, kalau aku pernah ditanyain kayak gitu, aku kayak yang hari ini lagi nggak pengen mikirin kerjaan, ditanyain lagi di sekampung. Ada kan perasaan kayak gitu. Ada teritori orang gitu. Dan teritori orang ini kan beda-beda. Ada yang merasa fine-fine aja ketika ditanya kerjaannya apa, istrinya di mana, atau pacarnya di mana, rumah, terus saudara. Itu kan pribadi, private kan. Ada juga yang memang tidak membuka teritori itu, tapi ada juga yang memang ketat sama teritorinya. Nah, gimana caranya ngebedain itu? Nih orang lagi bisa nih, lagi bisa diajak ngobrol soal ke pekerjaannya nih. Aku lumayan punya interest nih soal kerjanya nih. Ini lagi nggak bisa nih. Nah itu gimana? Say sorry sama permisi. Betul. Say sorry. Karena kita kan nggak bisa ya baca pikiran dia. Tapi kita bisa nih nebak, seenggaknya nebak dulu nih kira-kira yang bisa kita lempar tuh apa tuh. Kalau ternyata kita salah lempar, maka ya udah alihin aja atau say sorry kata Ainul tadi. Tapi kita kadang kan ya jadi agak nggak enak ya kalau say sorry ya. Ya udah cari aja interest yang lain, karena kan kita nggak bisa nih sebenarnya nebak isi pikiran dia apa atau interest dia yang benar-benar jadi interest dia tuh apa sebenarnya. Punten nih Pak katanya. Punten nih Pak. Punten nih Pak. Pro banget. Tapi kadang ya ini agak terkesan menjilat, tapi ini perlu. Kadang-kadang perlu. Maksudnya adalah kita perlu sedikit banyaknya memuji orang lain. Kayak misalnya prestasinya misalnya prestasinya dia lagi dapat apa gitu. Dia lagi dapat apa, atau dia lagi punya pencapaian apa gitu kan, atau dia lagi garap apa. Itu bisa tuh dipuji-puji sedikit atau dikasih ger-ger sedikit. Kalau aku sih cenderung nggak memuji ya, jadi lebih memilih sikap yang terbuka dan tertarik sama sosok beliau ini. Itu gimana tuh contohnya? Contohnya kalau misalkan daripada nanya, wih dipuji dengan pujian misalkan keren banget atau apalah ini gitu kerjaannya, lu gini-gini banget, bagusin banget lah. Daripada gitu, mending aku ngasih sikap tone positif aja.
Itu gimana? Misalkan nggak harus dengan tone yang mencekam kata Fajri tadi. Jadi misalkan tone-nya misalkan gini. Kalau misalkan ya kita ngajak berhayal aja si orang ini, Pak, kalau Pak, kalau misalkan presiden ini ternyata bisa dipilih setahun sekali, kayaknya asik juga ya. Nah kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Oke. jadi kalau Ainul sukanya emang yang agak ini ya, agak mengglobal pembahasannya, tapi lagi bagus nih. Daripada ujuk-ujuk memuji orang, ngapain sih ini orang memuji gitu kan, sementara masih luarnya aja, bahkan ini juga masih nggak tahu di dalamnya kayak gimana gitu loh, masih luarnya aja, jadi mending kasih lempar sesuatu yang apa ya, yang umum aja lah. Kalau yang kayak gitu kan bukan provokasi juga. Kalau yang kita, Pak, kayaknya 1 tahun sekali ganti presiden gimana ya, Pak? Weh, asik juga tuh. Atau misalkan menarik. Kalau aku sampai hari ini kayak masih ragu ya. Tapi ini tidak berlaku kalau kita basa-basi sama presiden ya. Misalkan sama Prabowo ngomongnya tiba-tiba diajak ke Istana Negara, terus basa-basinya, Pak, yang kayak tadi, atau gimana? Masa kayak gitu? Atau masa presidennya juga bilang gimana? Kayaknya enggak kayak gitu dah. Nelpon Prabowo ya. Lagi di mana nih, Pak? Biasanya kan kayak gitu korporat tuh. Jri, di mana Jri? Ini di sini, minta tolong dong kalau misalnya. Padahal nggak ada hubungannya antara di mana dan hanya posisi sama minta tolong ini nggak ada hubungannya. Terus sering banget tuh kayak gitu. Basa-basi ini aku tahu kayaknya lumayan penting, tapi apakah di setiap situasi basa-basi itu perlu ya? Oh, ada juga yang enggak. Iya, langsung aja. Langsung. Dar der dor. Ya. Okay. Termasuk misalnya kayak nelpon tadi. Dan kita udah kenal lama misalnya, atau kita punya hubungan yang cukup intens dengan orang lain yang itu. Nah, itu yang nggak perlu kadang basa-basi, langsung aja sesuai dengan poin utamanya. Nah, karena kan mungkin waktunya terbatas, terus kemudian orang ini nelpon kayaknya udah tahu nih kita tuh lagi mau ngobrolin apa urgent dan sebagainya. Nah, itu kadang perlu juga tuh langsung zrat. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah nelpon dia misalnya, atau jarang, terus kemudian tiba-tiba lagi ada pengen ngobrol, nah itu kadang tuh perlu tuh diperlukan basa-basi itu. Iya. Kalau aku bahkan ya, dikasih tanggapan aja. Kadang aku dikenal orang yang nggak terlalu bisa basa-basi. Jadi orang juga ketika mau ngobrol sama aku tuh langsung on point aja kadang. Nah itu salah nggak sih kayak? Tapi dari kamu sendiri enak nggak orang langsung to the point? Enak-enak aja sih sebenarnya. Cuman kadang kayak berharap juga bahwa ini tegang banget juga sih ya gitu. Ada perasaan itu. Ini tegang banget ya gitu. Ada perasaan. Ada perasaan itu. Itu kubiarin kah atau secara ininya gimana? Secara apa ya? Nggak ada standar. Selama itu nyaman-nyaman aja dan nggak ada yang ngeganggu gitu. Kalau menurut aku sih nggak masalah. Istilahnya kayak misalkan ada punya tai lalat di mana yang lumayan besar gitu. Selama itu nggak ngeganggu, nggak nyakitin kita ya nggak masalah. Iya. Ya kan istilahnya kayak tai lalat aja gitu. Selama nggak ganggu ya. Selama nggak ganggu kan, kitanya juga nggak ada dampak negatif juga dari hal yang kayak gitu. Terkadang nih ya, aku tuh naruh tanggung jawab untuk basa-basi itu di orang. Itu benar nggak? Maksudnya gimana? Naruh basa-basi itu tanggung jawabnya di orang. Karena aku ngerasa bahwa ya udah aku bukan orang yang bisa basa-basi. Ya udah kalau mau mencairkan suasana ya aku kasih tanggung jawab itu di orang. Dah aku nunggu. Nah kayak gitu. Itu benar nggak sih? Karena kalau nggak ada basa-basinya juga aku sadar bahwa ini akan mencekam nih, suasananya kayak nggak enak aja gitu. Nah tapi karena aku ngerasa bahwa aku nggak punya kemampuan itu, aku naruh tanggung jawab itu ya di orang. Ini kita ngumpul nih Yul. Tergantung kepentingan nggak sih kalau misalkan kayak gitu? Iya. Tergantung misalkan lagi ada orang yang perlu sama lu Hir. Iya misalnya. Nah tuh gimana tuh? Perlu dibasa-basiin atau enggak? Akunya gitu ya? Iya, hire lagi diperluin sama orang gitu. Iya betul sih betul. Iya. Artinya hire-nya gimana? Iya orang yang diperluin aja yang basa-basi nggak apa-apa. Ya kan?
kalau misalkan hire lagi perlu sama orang, Harusnya aku ya, gitu ya. jadi Gitu ya. Iya betul ya. Ketika aku perlu sama orang harusnya aku gitu ya. Iya, Yang karena misalnya nih, Ir, ketika kamu jadi pembicara nih, Oke. public speaker nih, Iya. ketemu sama audiens, Iya. kamu tahu nih kalau misalnya audiens kamu gak di ice breaking, kadang-kala nih kayak, aduh tegang banget misalnya, atau dia udah nggak fokus nih Oke. karena terlalu tegang banget, maka kamu perlu kan ice breaking karena kamu punya keperluan atau kebutuhan terhadap itu misalnya untuk bisa mencairkan itu. Iya, iya. Nah karena kebutuhannya ada di kamu, Ir. Oke. Nah, kadang kan skill basa-basi jadi nggak kita pelajarin karena ya tadi kan naruh tanggung jawabnya di orang. bola panasnya di mana nih? Iya, iya. Ketika kita Basa-basi ini. kalaupun nih Jri, yang perlu adalah aku, tapi kita kan janjian nih, Oh, ketemuan iya, yuk gitu. Pas ketemu itu kan kita sama-sama berkepentingan. Jadi aku ngerasain kayak yang ya udah siapa nih yang mau basa-basi? Jadi kayak nunggu kan. Sering nunggu. Tungguan pas kayak gitu ya. Terus kayak gini lagi. Iya. Iya. Jadinya ngobrol deh. Jadi Ya itu sih kalau hadap-hadapan aja. Kayak ngerasa saling ngerasa bersalah deh jadinya. Jadi, siapa yang bakal ngobrol duluan ya? Ayo, siapa? Ayo. Makanya kalau kayak gitu gengsi tuh kalau misalkan ngechat duluan tuh. Ayo. makanya kan kata gimana itu jadi yang paling enaknya. Masa gua yang ngubungin lagi sih katanya? Masa gua duluan yang ngubungin? Jadi pas ngumpul daripada lihat-lihatan ambil diam gimana. Kan yang paling enak. Yang paling enak tuh. Yuk basa-basi yuk. Gitu. Yuk basa-basi yuk. Iya. Mungkin kayaknya kayak gitu ya bahwa Kita lempar aja kayaknya. Iya, makanya. Ini mau basa-basi dulu atau mau langsung on point gitu kan? bisa jadi tuh Oke. kayak gitu. Kalau mau basa-basi dulu, ya udah kita sweet dulu deh siapa yang basa-basi duluan gitu. Nah, tapi itu jadi basa-basi. Adil gini karena Itu basa-basi jadi karena basa-basi, negara ini adalah negara demokratis katanya. Iya. Nah, nih kali ini gua duluan ya. Nanti kalau ketemu lagi lu duluan ya. Dia basa-basi. Iya. Tapi kayaknya enggak berlaku deh kalau misalkan lagi berurusan sama atasan atau bisa orang yang juga, lebih bisa punya juga. Tetap kekuasaan. bisa berlaku Nyul. Berlaku juga, Iya, makanya misal meskipun ya aku yang diundang nih datang ada batasan misalnya. Misalkan diundang sama ketua sekjen PBB misalkan. Bisa. Sekalian aja ngapain Ya, negara? iya, PBB iya. aja. Bisa ngobrolnya misalnya gimana bom Narasaki dan Nagasaki. dan Hiroshima kemarin. Sakit. Luar biasa. Itu lumayan parah nih. Tapi kan bukan bahasa Indonesia, orang nggak tahu iya. apa gitu. Oh iya, ini Ya, maksudnya tapi mau kan- kemana sih? Udah ini bahasa-bahasanya cukup dah. Udah. Nah, jadi kayaknya aku bisa lihat satu hal gitu ya bahwa skillnya itu diperlukan. Iya. Tapi terkadang memang harus harus dipahami gitu ya gimana cara penggunaannya. Entah sama siapa atau di mananya, kepentingannya apa. Dan siapa yang bertanggung siapa yang jawab bertanggung atas jawab? basa-basi hari itu gitu. Iya kan? Nah, itulah yang ini. Nah, tapi aku pengen banyak tahu teman-teman yang nonton ini sudah sehebat apa basa-basinya gitu. Iya, betul. Karena ada orang yang bilang juga ternyata bahasa-bahasa yang terbaik itu adalah mendengar katanya. Oh, menarik. Oh gitu. Ya, jadi dengerin dulu, baru dielaborasi dengan pertanyaan. Iya. Kayak Ainul tadi juga yang bilang bahwa perlu dijahit. Oh iya. Jadi gimana sih? Ya aku sama yang kayak statement gue di awal. Jadi kadang basa-basi itu perlu karena basa-basi itu apa tadi? Ini basa-basi lagi nih. Basa-basi lagi. Basa-basi itu mengundang prestasi. Oke. Iya. Basa-basi mengundang prestasi ya. Prestasi. Ya, aku nggak dapat poinnya, tapi kita tutup saja. Thank you.